Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muna Bilqis Latifah, NIM B2C023001, S1 Pendidikan Kimia di Universitas Muhammadiyah Semarang. Oke, insya Allah pada video kali ini saya akan membahas mengenai penetapan kadar tembaga atau CU. Oke teman-teman, jadi sebelum kita lanjut untuk prosedur kerjanya gimana, cara mengidentifikasi adanya CU dalam air itu gimana. Pertama, saya dari kelompok 1 dengan anggota Munabir Latifah, Novita Aulia Safitri, Eni Marianti, dan juga Najwa Azan Permana ingin menjelaskan mengenai CU terlebih dahulu. Tembaga atau CU2+ adalah logam berat yang secara alami bisa ditemukan di lingkungan, termasuk dalam air. Meski dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah kecil sekitar 2 mg, kelebihan tembaga, terutama pada air minum, dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti mual, iritasi lambung, bahkan kerusakan hati jika kadarnya tinggi. Karena itulah, kita harus menganalisis kadar CU dalam air menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan. Salah satu metode yang digunakan adalah spektrofotometri, yaitu teknik analisis yang mengukur seberapa kuat suatu larutan menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu. Dengan metode ini, ion CU2+ direaksikan dengan natrium dietil ditiokarbamat atau NaDDTC hingga membentuk senyawa kompleks koloid berwarna coklat kekuningan. Tetapi bila kadar CU tinggi, koloid akan terjadi kekeruhan. Intensitas warna diukur pada lambda 480. Oke, jadi sebelum kita masuk ke prosedurnya nih, aku ingin banget menjelaskan tentang apa sih 3 komponen penting yang harus ada untuk mengukur kadar CU dalam sampel. Yang pertama ada belangko, yang kedua ada baku seri, dan yang ketiga ada sampel itu sendiri. Yang pertama belangko. Belangko adalah larutan kontrol yang tidak mengandung CU2+, hanya berisi reagen dan pelarut. Fungsinya untuk mengoreksi absorbensi latar belakang yang berasal dari reagen atau pelarut, agar hasil pengukuran kita benar-benar berasal dari keberadaan CU2+. Selanjutnya adalah baku seri. Baku seri adalah larutan standar CU2+ dengan konsentrasi tertentu yang sudah diketahui, misalnya dari 1 ppm hingga 5 ppm. Larutan ini digunakan untuk membuat kurva kalibrasi, yaitu grafik hubungan antara konsentrasi dan absorbensi. Kurva ini akan menjadi acuan untuk menghitung kadar CU dalam sampel yang belum diketahui. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah sampel. Sampel adalah air uji yang mengandung CU2+. Bisa berasal dari air keran, air sungai, air PDAM, atau air limbah. Sampel akan diperlakukan sama seperti larutan baku dan belangko, kemudian diukur absorbensinya dan dibandingkan dengan kurva kalibrasi. Seperti itu ya. Selanjutnya adalah reagen-reagen yang harus disiapkan dalam menentukan kadar CU. Yang pertama ada baku CU, kedua ada NH4OH 5% atau 20 mili amonia pekat diencerkan dengan Aquades sampai volume 100 mili. Dan yang terakhir ada NaDietil ditiokarbamat 1%. 1 gram NaDietil ditiokarbamat dilarutkan dengan Aquades sampai volume 100 mili. Oke, selanjutnya teman-teman adalah prosedur kerjanya. Tadi kita udah ngebahas ya tentang belangko, baku seri, dan juga sampel. Nah, yang pertama, baku seri. Dituang 35 mili Aquades dalam gelas ukur ke dalam labu ukur 50 mili. Ditambahkan 5 mili larutan NH4OH 5%, ditambah 5,0 mili larutan natrium dietil ditiokarbamat 1%, ditambah Aquades hingga tanda batas. Dihomogenkan dan didiamkan. Selanjutnya diukur absorbensi pada lambda 480 nanometer. Oke, selanjutnya baku seri. Kita membuat baku seri 1 sampai 5 ppm. Yang pertama, menurunkan baku induk dari 100 ppm menjadi 10 ppm sebanyak 100 mili. Rumusnya V1 kali ppm1 sama dengan V2 kali ppm2 sama dengan 10 dikali 100 dibagi 100. Hasilnya 10 mili. Maka di pipet 10 mili larutan baku 100 ppm baku induk dimasukkan ke dalam labu ukur 100 mili, ditambahkan Aquades hingga tanda batas, lalu dihomogenkan. Yang kedua, menurunkan baku induk 10 ppm tadi menjadi baku seri 1 sampai 5 ppm sebanyak 10 mili. Nah, berikut ada perhitungannya. Jadi untuk 1 ppm, 2 ppm, terus 3, 4, dan 5 ppm. Untuk 1 ppm dengan rumus yang tadi akan dihasilkan volume yaitu 5 mili. Untuk 2 ppm didapat volume 10 mili, dan untuk 3 ppm didapat volume 15 mili. Untuk 4 ppm didapat volume 20 mili, dan terakhir untuk 5 ppm didapat volume 25 mili. Nah, selanjutnya contoh untuk 1 ppm ya. Prosedur kerjanya yang pertama, dituang menggunakan buret baku induk untuk 10 ppm
sebanyak 5 mili. Oke, selanjutnya dimasukkan ke dalam labu ukur 50 mili, ditambahkan Aquades hingga setinggi belangko. Selanjutnya, ditambahkan 5 mili NH4OH 5% dan ditambahkan 5 mili larutan Na dietil ditiokarbamat 1%. Ditambahkan Aquades hingga tanda batas 50 mili. Lalu dihomogenkan. Selanjutnya dikerjakan juga untuk baku seri 2-5 ppm. Terakhir, setelah 1-2-5 ppm dikerjakan, terakhir diukur absorbensinya pada lambda 480 ya. Selanjutnya kita ke sampel. Nah, ini yang pertama. Sampel dilakukan pengenceran 50 dibagi 5 sama dengan 10 kali pengenceran. Yang pertama prosedur kerjanya adalah dipipet 5 mili sampel ke dalam labu ukur 50 mili. Bisa dikerjakan 2 kali pengerjaannya. Kemudian ditambahkan Aquades tinggi belangko, selanjutnya ditambah 5 mili larutan NH4OH 5%, kemudian 5 mili etil ditiokarbamat 1%, selanjutnya ditambah Aquades hingga tepat tanda batas. Selanjutnya dihomogenkan, kemudian diukur absorbensi dengan spektrofotometer pada lambda 480. Oke, seperti itu untuk prosedur kerja penetapan kadar tembaga atau CU. Oke, selanjutnya kita masuk ke perhitungan. Tertulis rumusnya adalah ABS sampel dibagi ABS baku dikali C baku dikali P sampel akan menghasilkan suatu nilai dengan satuan miligram per liter. Selanjutnya untuk keterangannya, ABS sampel adalah nilai absorbensi yang telah kita ukur tadi menggunakan spektrofotometer. Kemudian untuk ABS baku itu nilai yang absorbensinya diketahui dari larutan standar baku. Kemudian C baku adalah konsentrasi larutan standar baku tersebut. Kemudian P sampel adalah pengenceran sampel. Nah, pengenceran sampel yang kita ketahui untuk CU tadi adalah 10 kali. Maka kita tulis 10 kali. Nah, sama dengan miligram per liter. Nah, dengan perhitungan ini kita akan mengetahui berapa miligram sih kadar CU. Jadi memang sangat penting ya teman-teman untuk mengukur sebenarnya dalam air itu ada kandungan apa aja sih, ada yang berbahaya atau enggak. Kayak misalnya kadar CU-nya berapa persen nih, terus misalnya kadar nitrat, amonium, atau misalnya MN-nya itu juga perlu dicek karena air memang salah satu sumber yang paling penting dalam kehidupan kita ya teman-teman. Mungkin itu saja untuk penjelasan bagaimana prosedur kerja penetapan kadar tembaga. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya Munawil Latifah, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.